ini agak sempit kalau tiba-tiba juk-juk kamu menggunakan kapur dolomit, gitu kan? Iya. Memang mungkin di lapangan, oh di situ nggak ada orang pakai kapur dolomit bu, karena dia ternyata gini gitu kan? Iya. Kamu memang melakukan sebuah apa sih namanya intervensi, tapi di penyuluhan ini kayaknya apa ya? Jadi latar belakangnya kurang kuat maksud ibu. Apa yang mendasari mereka selama ini tidak mau menggunakan kapur dolomit? Apa alasannya? Karena di dasar perencanaan itu kan ada tuh kayak parameter air dan juga ada pH-nya tuh Bu. Nah itu masuk dalam kategori sedang Bu. Di situ saya. Iya itu kenapa kamu menyarankan dolomit, karena pH airnya di sana rendah, gitu ya, rendah sampai sedang. Iya. Nah terus memang kapur bisa memberikan ini gitu. Nah tapi kenapa selama ini kan bukan kamu doang yang ahli kan di situ kan? Kenapa selama ini orang sana nggak mau pakai dolomit? Belum ada yang sadar Bu di sana Bu. Apa? Belum ada kesadaran menggunakan kapur itu. Ini Indonesia sudah merdeka 70 tahun dan orang di sana sudah berapa tahun dia budidayanya? Udah lama. Nah iya kan nggak mungkin Indonesia orang udah tahu kalau kapur dolomit itu ini. Nah sekarang ya maksud ibu apa sih yang menyebabkan kamu mau mensosialisasikan ini gitu ya? Jadi sebenarnya ini sama kalau orang TAK ngomongnya apa? Pengaruh penambahan kapur dolomit terhadap peningkatan produktivitas dan pengaruhnya terhadap pendapatan budidaya gitu kan sebenarnya kalimat teknisnya gitu. Cuman ibu berpikir kok kayaknya terlalu langsung menjurus ke sini gitu. Tapi kalau di dalamnya kamu perbaikan teknologi menggunakan kapur dolomit, ya, terus apa sih istilahnya, yang lainnya juga. Jadi bukan hanya pemberian kapur ini saja aja, gitu. Jadi biar kipak kamu itu ke penyuluhannya itu apa ya maksud ibu agak ada kualitasnya gitu ya. Ini kan kamu dempon. Iya Bu. Di berapa petani pembudidaya? Itu kan maksimal 30 orang ya Bu ya. Semua mau kamu Yang mau Bu. Yang mau berapa kemarin? 5, 10. 5. Iya. Jadi kamu dempon 5 orang, tapi di latar belakang kenapa kamu mengambil penyuluhan tentang dolomit ini belum kuat? Ya, apa di sana susah dolomitnya atau di sana sudah ada belum penelitian di daerah ini yang mengatakan bahwa kualitas airnya itu bisa diperbaiki dengan pemberian dolomit? Belum ya. Belum. Terus kamu berani mensosialisasikan itu? Penyuluh itu kan bahasanya menindaklanjuti hasil kajian ya, bukan meneliti. Nah ini kenapa kemarin belum ada penyuluhnya menyarankan ini? Pertanyaan ibu itu. Mungkin penyuluhan juga belum sadar ya. Terus kamu yang sadar? Iya. Agak kalimat bahasa ilmiahnya. Coba kamu cari data teknologi yang diterapkan oleh masyarakat di sana gitu ya. Ditambahkan. Nah, di dasar perencanaan ini isinya itu tentang teknologi. Karena kamu teknologi, berarti kamu menceritakan bagaimana proses secara teknisnya di sana. Ya. Nah, ini kan sudah ada nih mereka pakai dolomit nih. Ya. Terus kenapa nggak sosialisasiin lagi? Enggak, itu saya yang bikin. Oh, berarti kamu kemarin sudah melakukan? Iya Bu, tapi itu bukan itu bukan saya bersama penyuluh untuk satu kolam itu melakukannya. Nah, terus sekarang kamu mau nyobain ke 5 kolam? Iya. Atau beda dikit dong? Beda sasaran nih Bu. Oh, kalau gitu sasarannya nggak boleh 5 dong. Kemarin udah kamu cobain, terus sekarang kamu sosialisasikan lagi ya minimal 30 yang harus kamu ini kan. Ya, ini kan sudah ada gambarnya. Atau gini berarti dasar perencanaannya, data kamu yang kemarin menggunakan dolomit itu membuktikan bahwa apa tadi produktivitasnya meningkat, mana datanya? Belum ada. Adanya ini. Jangan-jangan nggak meningkat nih produksinya waktu kamu kasih kapur kemarin? Kualitas airnya berubah nggak pH-nya? Nggak ada datanya.
Biar muka kamu glowing, dikasihlah kapur. Ada nggak buktinya kamu nyoba kemarin kapur itu nggak membuat muka kamu glowing? Kan harus ada. Ya minimal kemarin waktu PL itu ada lah yang masyarakat yang menggunakan gitu maksud ibu, sehingga oke lah. Jadi kamu membuktikan kepada petani pembudidaya bahwa penggunaan kapur dolomit ini dari sisi produktivitas dia lebih meningkat. Nah kalau pendapatan berarti nanti ujungnya analisa usaha. Nah berapa kira-kira nambahnya gitu kan? Berarti kamu nanti mendata itu. Nah ini di dasar perencanaan terlalu jauh ke atasnya. Jadi kamu fokus aja kepada penerapan teknologi yang ada di sana datanya ya. Jadi nggak usah membandingkan antara desa ini luasnya segini buat apa, itu nggak perlu pakai itu. Tapi kalau potensi wilayah perikanannya boleh. Ya. Terus di metode, ini dasar perencanaan kan bab 3 ini nggak boleh digabung di sini kan? Terus ini buat apaan ini? Wilayah administrasi buang-buang. Jadi nggak usah. Ini waktu di PL2 oke, ini potret. Nah tetapi yang sesuai dengan judul kamu comot aja yang berhubungan. Teknologi segala macam. Teknologi, potensi sumber dayanya berapa. Nah kondisi kualitas air di sana kamu masukkan di sini. Ya. Pekon itu apa pekon? Pekon itu ibaratnya desa di sana, Bu. Bahasa ibu gua nggak ngerti pekon, berarti kan ini bukan bahasa yang biasa digunakan untuk tulisan ilmiah ya. Makanya ibu bilang apa ini pekon. Nah ini jenis tanah. Jenis tanah ini pH-nya disebutkan nggak? Enggak. Nah terus gini, kalau sudah ada tabel, nggak usah lagi dijelaskan di kalimat. Tinggal kamu hanya mengulas tabel ini, umpamanya, tapi ini nggak usah lah, luas lahan perikanan. Oke, berarti nanti kamu memilih wilayah untuk dijadikan dempon di mana? Untuk wilayahnya kira-kira di ini, Bu, di Fajar Mulia dan Margosari. Kira-kira yang akan dilaksanakan. Mana itu Fajar Mulia? Padahal yang banyak itu di mana itu? Fajar Baru? Ya di wilayah Fajar Baru juga. Gimana sih? Mungkin bisa ikut-ikutan apa maksudnya? Dihubungkan gitu, Bu. Maaf. Berarti kamu harusnya sudah tahu sasaran siapa yang akan kamu jadikan respondennya ya, atau istilahnya di demponnya di mana harus tergambar ini di proposalnya ya. Jadi ini dasar perencanaan yang tidak penting dibuang. Terus tambahkan data penerapan teknologinya kemarin seperti apa. Berapa produktivitasnya, berapa pendapatannya, ya. Jadi tabel produktivitasnya selama ini berapa apa kemarin produktivitas itu apa? Produktivitas adalah kemampuan lahan dalam menghasilkan budidaya. Produksi. Satuannya? Kilometer persegi. Meter. Maaf, Ibu. Kilogram per meter. Jadi kalau ada lahan 700 meter, produksinya 3000 kilo. Nah, berarti per meternya berapa? Berarti 3000 kilo dibagi 700. Nah, berarti harus ada data produktivitas sebelumnya, kemudian setelah kamu berikan kapur ya. Jadi metodenya begitu. Ini datanya kurang nyambung dengan judulnya ya. Ini alat bahannya. Yang kemarin menggunakan apa? Kapur. Ini penomoran nih 421A, terus di sini kasih nomor 1 lagi, ini nggak bagus ini. A421 atau A-nya gimana ya? Ini kan Arabnya gede daripada 42.1. Jadi ini emaknya ada di sini, ini anaknya udah di sini gitu ya. Coba diinikan lagi. Nah, terus bagaimana kamu cara membuat demponnya? Itu harus kamu jelaskan berapa kolam, ukurannya berapa, terus kamu kasih dosis berapa, itu harus dijelaskan di sini. Jangan nyampe sana kamu baru nyoba-nyoba
sehingga kelihatan kebutuhan kapurnya berapa, luas kolam yang kamu ini kan jangan 5 orang lah, ya. Kan kamu kemarin sudah nyoba. Nih, jadi belum tergambar ini ya. Atau sini di kelompok-kelompokkan nih, nulis nih 1, 2, terus ini gitu ya. Terus sini tulis, Ibu pusing ngelihat gini. Evaluasi, difusi, inovasi, bukan adopsi. Adopsi. Oh, itu difusi. Salah Ibu. Nah, betulin ya. Siap. Di metodenya di situ harus dijelaskan di kolam siapa, luas berapa, terus kapur yang digunakan berapa, terus kamu pengamatannya berapa bulan. Harus dijelaskan itu kalau kamu dempon. Ya. Jadi nanti yang perlu saya tambahkan tuh penerapan teknologi Bu ya, dan judulnya diganti Bu. Judulnya bolehlah belakangan, tetapi maksud Ibu kalau hanya menggunakan kapur dolomit itu yang bisa ini, tapi kalimatnya terlalu sempit. Judulnya itu berarti peningkatan produktivitas dan pendapatan pembudidaya dengan perbaikan teknologi, atau umpamanya pendampingan teknologi juga boleh ya, perbaikan teknologi untuk meningkatkan, pokoknya dibalik-balik aja ya. Perbaikan teknologi Bu. Tapi data teknologinya harus ada siap. dulu. Teknologi ya. budaya yang digunakan. Terima kasih banyak ya. Mami. Ini tadi apa memang harus diklasifikasi berapa? Diklasifikasi kalau produknya cuma beberapa bisa disebut klasifikasi. Berapa model? 2. Nah, 2 itu kurang ujian. Kita lebih